Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan sampai nomor berapa, Pak? Nomor 5 ya. Masih hal-hal yang dimakruhkan mengenai jenazah itu. Mengiringkan jenazah bagi wanita berdasarkan hadis dari Ummu Atiyah. Jadi menurut poin yang nomor 5 ini, wanita itu makruh mengantarkan jenazah sampai kepada pemakaman. Tuh. Memang ziarah kubur bagi wanita pun juga menjadi debat table. Tuh. Apakah karena ziarah kuburnya atau karena faktor lain wanitanya itu gitu. Tuh. Nah, kemakruhan mengiringkan jenazah bagi wanita didasarkan pada hadis Ummu Atiyah. Katanya, nuhina, kami dicegah, kata Ummu Atiyah, anna tabi'al janaiza, mengiringi, mengikuti, mengantarkan jenazah. Walam yu'zam, tapi tidak dikerasi dan tidak disemangati itu. Alaina, atas kami. Dilarang tapi gak keras. Dilarang tapi sebaiknya tidak, begitu loh namanya tidak keras itu. Walam yu'zam alaina, tapi tidak dikerasi gitu. Juga diterima dari Abdullah bin Amr, katanya, ketika kami sedang berjalan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Abdullah bin Amr, tiba-tiba kelihatan olehnya seorang wanita yang menurut dugaan kami tidak dikenalnya. Tatkala kami menghadap ke jalan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhenti sampai wanita itu dekat kepadanya. Kiranya ia adalah Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah. Maka tanya Nabi padanya, kenapa kau keluar dari rumahmu, hai Fatimah? Ujarnya, saya datang mendapatkan penghuni rumah ini untuk menyampaikan bela sungkawa atas kematian keluarganya dan bertakziah kepada mereka. Ini cerita Abdullah bin Amr itu begitu. Ternyata perempuan yang dilihat Rasulullah itu, yang oleh Abdullah bin Amr dalam pandangan yang masih jauh tidak jelas siapa dia, ternyata Fatimah itu. Ditanya, kenapa kamu keluar? Saya mau takziah itu loh, takziah ke jenazah itu. Sabda Nabi pula, mungkinkah kau telah menyertai mereka sampai ke kubur? Nah, itu tanya Nabi. Kan melok nganter nang kuburan ta gitu. Tuh.
Fatimah menjawab, anak ndak berlindung kepada Allah, akan turut menyertai mereka. Jawabnya ndak. Jawabnya apa? Tidak. Tidak mungkin anak anda ini ikut menyertai. Kenapa? Padahal anak anda telah mendengar apa yang anda pesankan mengenai hal itu. Seperti hadis Ummu Atiyah tadi itu. Kami ini dicegah. Dicegah itu ya bisa makruh, bisa haram. Tergantung syakul kalam. Tergantung konteksnya itu. Karena dicegah. Nah, ini hadis ini juga dijadikan dasar makruhnya perempuan mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman. Saud Nabi pula, seandainya engkau sampai ke kubur, takkan pernah engkau melihat surga sebelum dilihat oleh kakek buyutmu. Jadi kadang-kadang dalam hadis itu ada persoalan-persoalan yang terkait dengan muamalah. Tuh. Yang sebenarnya persoalan itu kayak biasa. Cuma kalau diancam itu ancamannya itu luar biasa tingginya gitu loh. Ada yang begitu. Sama dengan menurut hadis ada amal-amal yang kelihatannya amal itu biasa. Tapi gitu loh, pahalanya itu luar biasa, mengalahkan apa yang diterangkan di dalam Quran. Nah, itu. Dan itu banyak. Itu yang sering kemudian jadi perdebatan terutama hadis-hadis yang terkait dengan fadhailul a'mal, keutamaan amal-amal itu. Kayak misalnya sampean sudah tahu soalnya beberapa hadis mengenai puasa di bulan Rajab. Tapi sampean sudah tahu bagaimana status hadis itu. Bagaimana puasa Rajab hari pertama dan seterusnya. Ya itu pahalanya itu apa? Pahalanya itu apa, Pak? Sama dengan puasa 70 tahun. Masya Allah, beda apa? Sementara puasa Ramadan saja, siapa yang puasa 1 bulan ditambah 6 hari sama dengan puasa 1 tahun loh, itu loh. Hadis begini-begini ini kan banyak. Demikian sebaliknya itu loh. Tuh, sarung melorot ning sore mata kaki, iku mlebu neraka. Padahal menurut Quran sing mlebu neraka iku wong kafir gitu, sing gak percaya. Jadi pol-polan kadang-kadang di hadis itu. Makanya syakul kalam itu menjadi penting. Kalau itu kita pegangi hanya itu, tidak kita kaitkan dengan yang lainnya. Di Quran itu pokoknya wong sing gak percaya, gak beriman. Itu sing masuk neraka. Yang mendustakan ayat-ayat Allah itu yang masuk neraka itu. Jadi hal yang paling pokok, yang paling prinsip. Lah kok masuk neraka? Lo enggak iman kok mlebu surga itu. Tuh. Tapi di hadis itu macam-macam itu hadis itu. Jadi kalau sudah ya menerangkan pahala itu ya kadang-kadang wake temenan ngoten lho. Iya. Nek nerangno ancaman iku ya wake temenan. Sarung melorot ae lho. Ya. Mlebu neraka, kecuali Abu Bakar sing gak ngoten. Kecuali sedan Abu Bakar jare Nabi, nek kon gak. Karena itu menurut Imam Bukhari itu bukan begitu maksudnya. Maksudnya itu bentuk kesombongan yang ada pada saat itu. Jadi ya takyid muqayyad kesombongan. Nah, kalau sombong ya pasti wong sombong itu syirik kok. Kalau sombong lho iya lek sombong. Wong sombong kelakuane iblis ya men sombong. Awak dhewe sombong ya bolone iblis.
Kita ini kan harus tunduk kepada Allah, merendahkan diri, menyungkur, sujud, bahasanya begitu. Bukan menyombongkan diri. Wahum la yastakbirun. Mereka tidak takabur. Lu kok takabur masuk neraka? Ya iya, kalau itu ya wajar, dan itu sejalan dengan Quran kalau itu. Itu jadi perdebatan mengenai sampean itu. Kayak masuk surga itu ya disebabkan yang begitu-begitu itu, masuk neraka disebabkan yang begitu-begitu itu. Itu loh. Itu namanya hadis-hadis yang menerangkan ancaman atau pahala yang tinggi. Kayak begini nih. Jadi wong wedok melok ngantarno nanggone kuburan, gak bakal iso nontok swarga itu loh. Dari awal itu loh. Mburi. Generasi belakang. Lah ya bahaya ta gitu loh. Nah, ada komentar terhadap hadis-hadis yang di atas ini, keterangan yang di atas. Para ulama mengecam hadis ini dan menyatakan tidak sah. Tidak sah itu ya tidak bisa diterima sebagai dasar dalam rangka menetapkan hukum. Tidak makbulah bahasanya itu. Tidak sah itu di situ. Tidak makbulah itu ya macam-macam, bisa dhaif itu ya itu, bisa macam-macam lah. Tuh. Karena pada sanadnya terdapat Rabi'ah bin Sa'if, seorang yang lemah sebagai perawi hadis dan banyak mengeluarkan hadis-hadis mungkar. Hadis mungkar itu hadis yang enggak begitu dikenal, hadis asing lah gitu loh ya itu. Dan diingkari oleh banyak para ulama. Hadis kok ngono, wonge iku diingkari. Padha mek sampean ngomong, sapa sih ngomong? Yo iku sing ngomong. Iku sing ngomong ya, itu namanya diingkari itu gitu loh ya, Pak. Siapa sing ngomong? Iki sing ngomong. Wah, iku sing ngomong ya bener gitu. Sampeyan dikandani sapa iki? Ya lah saja percaya gitu jadi gitu. Jadi diingkari kepercayaannya itu oleh ulama hadis itu. Jadi hadis yang menjadi terakan tentang Fatimah ini dikritik oleh para ulama hadis dan dinyatakan hadis itu tidak makbulah. Masih ada lagi hadis yang lain ini yang juga sebagai dasar kemakruhan perempuan mengantarkan jenazah sampai ke kuburan, dan diriwayatkan pula Ibnu Majah dan Hakim dan Muhammad bin Hanafiyah yang diterima dari Ali radhiyallahu an katanya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pergi keluar. Kiranya dilihatnya perempuan sedang duduk, maka tanyanya, kenapa kamu duduk di sini? Jawabnya, kami sedang menunggu jenazah, ujar mereka itu. Tanya Nabi pula, apakah kamu turut memandikannya? Tidak, ujar mereka. Apakah kamu turut memikulnya? Tidak. Apakah kamu turut menurunkan ke kubur seperti orang-orang lain? Juga tidak, ujar mereka pula. Kalau begitu, sabda Nabi lagi, kembalilah kamu dengan memikul dosa dan tidak memperoleh pahala. Mulia kan timbang kon oleh dosa. Pahala ka oleh, karmu iku apik, menghormati ya jenazah, tapi kon tambah ka oleh nggih pahala, tambah oleh dosa. Wis mulia ae kon. Hadis ini juga dijadikan dasar bahwa mengantar jenazah sampai ke tempat pemakaman itu hukumnya makruh. Tapi juga dikritik hadis ini oleh ulama hadis itu ya. Dalam isnad hadis ini terdapat seorang yang bernama Dinar bin Umar, yang menurut Abu Hatim adalah seorang yang tidak begitu dikenal. Sedang menurut Azdi ia tak dapat dibawa serta. Bahkan menurut Khalili dalam Al-Irsyad ia adalah pembohong. Nah, itu. Berarti hadis itu juga hadis tidak bisa diterima sebagai dasar, artinya tidak makbulah, tidak sah. Bisa dikatakan dhaif hadis ini karena problematika pada periwayat. Itu nggih, periwayat itu. Periwayatnya
tidak bisa dipercaya riwayatnya itu. Menganggap makruh ini adalah mazhab Ibnu Mas'ud. Ini di kalangan sahabat itu, Ibnu Umar, Abu Umamah, Aisyah. Ya, di kalangan tabi ini Masruq, Hasan, Nakhoi mestinya itu yang tulis Nakhi itu. Auza'i itu semua ya pemimpin mazhab itu. Ishaq dan golongan Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Pendapat Malik, Imam Malik sama sekali tidak makruh. Tidak makruh. Makruh itu boleh ya Pak ya itu ya. Sebaiknya tidak saja. Bila wanita yang telah berumur pergi mengantar jenazah itu boleh, tidak makruh menurut Imam Malik. Begitu juga bila wanita yang masih muda usia mengantar jenazah seseorang yang kematiannya dirasakannya sebagai musibah besar atas dirinya. Tuh. Boleh, tidak apa-apa. Tuh, menurut Imam Malik. Tuh. Okay. Tidak kemudian pendapatnya kan cuma sedikit Pak. Kan banyak loh. Ini bukan soal sedikit tidaknya. Pendapat itu ada reasonnya, ada dasarnya itu yang perlu diketahui. Seperti kemarin yang sudah kita sampaikan dulu, ada wakaf apa itu? Wakaf bukan wakaf tunai, wakaf apa itu sih? Istilahnya di undang-undang itu loh. Sampai itu duit akeh, duit 5 miliar. Nah duit itu sampean wakafno nang masjid. Tapi duduk duit sing diwakafno iku, duit iku disimpen lok bank utawa digawe dagang dalam masa sekian tahun, hasilnya masuk masjid. Engko nek wis pas perjanjiane iku mau waktune iku duwike balik sing duwe. Itu wakaf. Itu wakaf namanya itu. Aduh istilahnya apa ya di istilah Imam Malik itu. Dan itu yang membolehkan begitu itu Imam Malik. Imam Syafi'i tidak ada wakaf duit itu. Wakaf itu ya benda. Bendanya itu ada, tidak kemana-mana bendanya itu. Dan tidak dikemanakan. Wakaf itu untuk umat, bukan untuk pribadi. Wakaf itu. Tuh. Ya. Tapi kalau wakaf produktif itu kan wakaf tunai itu sampean itu, wakaf tunai itu. Wis padha mbek infak lah itu. Tuh. Oke. Wakaf tunai itu. Nah, itu yang baru itu, hal yang baru yang ada di dalam undang-undang. Itu kan pendapatnya Imam Malik itu yang dipakai itu. Jadi menurut Imam Malik tidak apa-apa, tidak makruh. Dengan syarat ia pergi itu secara sembunyi-bunyi dan tidak akan mengakibatkan timbulnya fitnah. Jadi memang persoalan fitnah wanita itu menjadi hal yang perlu dilakukan saddud dzari'ah, pencegahan sebelumnya. Tuh. Ya, kalau sudah bicara soal fitnah wanita ketika berada di luar rumah, itu tentu kaitannya dengan kondisi sosial masyarakat. Tuh. Kayak di Saudi Arabia. Sebelum sekarang loh, kebijakan yang sekarang kan tidak seperti yang dulu. Tuh. Di mana sektor pekerjaan yang bisa dilakukan oleh wanita itu hanya perawat, dokter, dan itu khusus untuk merawat pasien wanita. Itu. Yang dulu Pak, yang dulu itu. Yang dulu. Tuh. Makanya biasanya jamaah haji itu kalau para medisnya 2, itu yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Dokternya 1. Tapi nanti kalau mengantarkan pasien ke rumah sakit, kalau pasiennya perempuan diantarkan oleh laki-laki, itu tidak boleh masuk. Laki-laki itu tidak boleh masuk itu loh. Maka yang mengantarkan yang perempuan. Tuh. Kalau pasiennya laki-laki nanti yang mengantarkan ya perawat atau para medis yang laki-laki itu di sana. Ya.
Iku biyen, tapi saiki wis gak kaya ngono, wis rada berubah bisa. Wong wedok bisa nyopir taksi wis wedok saiki. Loh sudah berubah lah. Sampean sekarang kalau di bandara imigrasi itu kan pegawainya petugasnya wis wedok ya men. Dulu nggak ada. Karena yang dilayani itu laki-laki, perempuan campur. Sekarang malah enak sampai dia dilayani ya karyawan wedok. Apa gak kayak omongi mau menengah wis kerja ngene tok. Sampai nek sing lanang kadung ngobrol mek kancane gak direken iki sampeane. Kadung ngobrol wis gak direken iku wadeke sak wen-wen bareng kene iki apa iki ngene. Pemane kadek ditelepon bareng. Kene kan gak oleh telepon bunyi. Kono ditelepon ya wis ana wadeg ditinggal mbah ya. Dan di sana dipisah itu bukan hanya ya pada hal tertentu bidang semuanya. Warung itu gak ono. Warung campur lanang wedok itu gak ono. Ya lanang dhewe wedok dhewe. Tuh. Nggih, warung itu gitu. Pasar gak ono, pasar mau wedok itu gak ono. Oh, pasar kaki ya sakmono gedene iku lanang tok. Sing tuku ya lanang tok, wedok gak ono. Enak wong wedok iki nang kene mau meneng nang omahe, gak nang pasar gak apa. Gak kebanjiran barang. Ya. Oke. Pasar kaki ya itu loh, kan pasar kayak agro itu Pak itu. Sampai baik dulin-dulin rono gak apa-apa. Dolek buah sing gede itu kan banyak di situ itu. Itu nanti blok ini blok itu buah tok, buah apa ya Pak? Nggih, buah semua sing sak bayi-bayi niku wadah. Gede-gede kan. Pokoknya blok minuman tok, air apa semua itu nanti. Blok bumbu-bumbu tok, bumbu Pak ini bumbu. Tapi sing dodol lanang kabeh, sing tuku ya lanang kabeh. Oke. Nang kene ya gak mlaku nek pasar bek wedok sampeyan apa. Nggih ta? Dodol bubur ya wong wedok. Sing lanang dodol bubur gak payu. Dodol jajan sing wedok. Nggih. Dodol bakso sing wedok, sing lanang bagian ngulet iki ya wedine. Nggih, ngoten niku. Dadi nek kene ya gak apa-apa, gak dadekno fitnah kok. Bendino wis ketemu wong wedok morak-marik. Nah sing ngeterno sekolah TK ya wedok-wedok tok men. Dan nggih. Itu menurut pendapatnya Imam Malik. Ibnu Hazmin, nah ini berpendapat juga tidak seperti pendapatnya para ulama yang di depan tadi itu. Berpendapat bahwa alasan yang dipakai oleh jumhur itu tidaklah sah. Nah itu, jadi ya memang nggak bisa diterima ngoten lho. Ghairu maqbulah ngoten nggih. Dan baginya tak ada salahnya bagi wanita mengiringkan jenazah sampai ke pemakaman. Nggak apa-apa. Jadi memang terjadi perdebatan. Tuh. Ibnu Hazmin itu dari mazhab Adz-Dzahiri. Dari mazhab apa Pak? Adz-Dzahiri. Ya. Masih termasuk mazhab Ahlussunnah. Selain mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali ada mazhab Adz-Dzahiri ini. Termasuk mazhab yang berkembang. Adz-Dzahiri ini. Demikian keterangannya. Ini keterangannya Ibnu Hazmin seperti di bawah ini yang panjang ini keterangannya itu. Bagi kami tidaklah makruh hukumnya bila wanita mengantarkan jenazah. Ini pendapat Ibnu Hazmin. Dan kami tidak melarang mereka berbuat itu. Keterangan-keterangan yang melarangnya tidak satupun yang sah menurut Ibnu Hazmin itu. Karena kalau tidak mursal itu hadis yang hanya sampai mursal itu hadis yang sahabatnya itu tidak disebut. Jadi dari tabi'in langsung kepada
nabi itu. Kalau tidak mursal, maka diterima dari orang yang tidak dikenal, mungkar tadi itu. Itu. Atau yang tak dapat dipercaya ucapannya. Berarti ya diingkari juga orang itu sebagai orang yang dapat dipercaya itu. Itu. Nah, kemudian disebutkannya hadis Ummu Atiyah itu yang di depan tadi itu, yang nuhina itu loh, an-natabi al-janaiza walam yughzam alaina, itu hadis Ummu Atiyah itu. Hadis Ummu Atiyah yang lalu ujarnya, seandainya ia sah dalam soal sanad, seandainya, tapi tidak menurut dia itu. Karena tadi di depan sudah dikatakan ada siapa itu, ada periwayat siapa itu yang diingkari itu. Itu. Seandainya itu ia sah dalam soal sanad, tapi tak dapat digunakan sebagai alasan, bahkan ia hanya menunjukkan makruh belaka. Sudah makruh, tapi ternyata hadisnya bermasalah. Itu kata Ibnu Hazmin seperti itu. Bahkan, nah ini yang dijadikan dasar oleh Ibnu Hazmin, bolehnya wanita mengantarkan sampai ke tempat pemakaman. Bahkan ada keterangan sah. Nah ini sah itu dapat diterima, makbula lah istilahnya. Yang bertentangan dengan itu bertentangan dengan keterangan Ummu Atiyah tadi itu loh, itu. Yakni yang diriwayatkan dari jalan Syu'bah bin Waqi' yang diterima dari Hisham bin Urwah, dari Wahab bin Kaisan, seterusnya dari Muhammad bin Amr bin Atha yang diterimanya dari Abu Hurairah. Itu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengantarkan jenazah. Tiba-tiba Umar melihat seorang wanita, maka ia berseru memanggilnya. Itu. Maka sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, biarkan ia, hai Umar. Nah, itu ono wong wedok melok ngantarkan jenazah ke pemakaman, dipanggil Mbak Umar. Maunya nggak boleh. Itu kalau tidak salah di keterangan yang halaman 156 itu loh, ada juga itu kalau tidak salah itu. Ada tak itu ya? Nah itu. Ada tapi beda sumber jalurnya beda itu. Nggih. Itu. Tiba-tiba Umar melihat seorang wanita ikut, maka ia berteriak memanggilnya. Ya, maka sabda Nabi, biarkanlah ia, hai Umar. Nah, itu. Gitu ya itu. Ini itu hadis yang sumbernya tidak sama, artinya jalurnya tidak sama itu, tapi intinya sama. Tuh. Biarkan ia, hai Umar, karena air mata bisa mengucur dan jiwa bisa menderita. Jarwae iki wong sedih. Iya. Saking sedihne iku sampai melok ngudutno nang nggone kuburan. Iku nangis terus iku. Jiwanya masih menderita itu. Biar saja. Enggak apa-apa kok gitu loh. Biar saja. Ini dianggap Ibnu Hazm hadis yang sahih, yang makbulah loh hadis ini itu. Menurut Ibnu Hazmin. Sedangkan saat yang dijanjikan tidak jauh, sebentar lagi loh dia berpisah, sudah. Tuh. Tapi dia sedih, biarkan kesedihan itu diungkapkan. Biarlah penderitaan itu. Lah pokon celuk bolokno ngono. Gitu ya. Dari Nabi. Nabi itu kan sangat bijak, Pak. Ya memang Nabi kan bisa melihat orang gitu loh. Sehingga tidak kemudian setiap sesuatu itu
oleh Nabi ya harus dicegah dengan keras atau apa enggak. Nabi itu kan sangat memahami. Umar kan enggak. Umar kan wonge ya wis ngene iku lah. Ono informasi Nabi meninggal ngono ae. Umar metu nggawa napa? Nggawa pedang. Jare Umar, iki isu iki. Nabi kok mati ngene. Bareng ketok Abu Bakar gak dikandani, Umar itu mboten dikandani. Gatik dilokno, gatik dilokno. Kon niku lha apa nggo pedang gatik ngono. Langsung diwacakno surat Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa immata au qutilam qalabtum aqabikum. Umar itu terus lugur pedange. Umar itu gitu. Pedange napa? Lugur Umar itu. Begitu pedange lugur nek ngono Nabi ku mati temen. Jare Abu Bakar, jare Umar gak usah dikandani. Dikandani tambah ngamuk-ngamuk ngono lho. Lah nggo pedang ya apa sampean? Lho Umar tuh gitu, siap badan Umar itu. Ya pancen wong kuat ya apa. Siap badan Umar itu. Siap mati lah bahasanya itu pada anak gede-gede iku Umar itu. Oke. Ngono bolak-balik perang gak tahu kena apa-apa ya. Mati di pas salat subuh. Gitu. Ya meskipun tidak langsung mati tapi penyebab itu loh kematian beliau kan beliau ditusuk pada saat salat subuh jadi imam itu. Umar itu kayak gitu itu. Masih Abu Bakar itu ya sempat pernah kita sampaikan ya hadis tentang ifkun itu loh Pak. Abu Bakar ya bisa tegas Abu Bakar itu. Dan sebagai manusia itu ya punya loh sifat-sifat apa ya sifat marah gitu Abu Bakar itu punya. Tapi ya bisa mengendalikan. Terutama saat apa berkembangnya berita hoax itu tentang perselingkuhan Aisyah itu loh. Itu ya. Itu kan tidak bisa diungkap toh Pak itu Pak. Benar tidaknya itu. Tapi informasi kan begitu kuat hoax itu. Sampai Quran kan mengatakan itu. Nabi diberitahu. Yang terlibat itu loh di dalam pemberitaan hoax itu juga dari golonganmu juga itu. Artinya ya orang Islam sendiri juga terprovokasi. Lenggeh. Terprovokasi itu. Tapi kata Al-Quran, kamu jangan menganggap kalau orang-orangmu sendiri atau berita itu begitu kuat menjadikan kamu itu jelek. Tidak, itu menjadikan kamu baik. Jadi baik itu ya bisa saja melalui hal seperti itu. Memang cara Allah seperti itu. Itu Quran yang bilang Pak. Quran itu wis gak wis oke nek Quran itu wis gak sah tidak sah gak ono Quran itu wis. Nek wis Quran itu wis dikandani Quran kudu nyungkur. Tuh, karena enggak ono Quran sahih, Quran hasan itu enggak ada. Enggak ada debatable. Yang debatable itu hanya penafsirannya, tapi Qurannya enggak diperdebatkan lagi. Nah, ternyata salah seorang yang terlibat itu namanya kalau enggak salah itu Misto. Itu kerabat Abu Bakar. Muhajirin Pak itu Pak. Miskin. Uripe selama ini ditopang oleh Abu Bakar. Tapi terlibat itu loh. Menyebarkan berita hoax itu. Begitu terungkap berita itu hoax, marah Abu Bakar itu Pak. Sampai memutuskan untuk tidak membantu lagi kepada Misto itu. Ya apa sih Pak? Ya lah wajar menungso ngono kita. Lah air susu kok dibalas dengan air? Lah itu menyakitkan. Ya apa sih sampai bojone Nabi lho Pak selingkuh. Lho coba sampean nggih. Diberitakan kayak gitu. Anaknya Abu Bakar mana? Ya apa kira-kira sampean? Rusak pol-polan itu wis pol-polan gak ono maneh. Wong Nabi itu orang paling puncak, Abu Bakar itu orang kedua. Itu kalau Allah tidak ngungkap, hancur semua Pak itu Pak. Siapa yang dipercaya lagi kalau begitu? Marahnya Abu Bakar begitu terungkap, ternyata yang terlibat itu wong selama ini sing didukung. Bersumpah Abu Bakar itu.
tidak akan membantu. Tuh. Bareng dielingno, bareng surat An-Nur ayat 22. Sampeyan bisa baca itu. Jari Quran, ojo ngono. Ojo terus bersumpah kaya ngono iku. Wong sugih, gitu lho itu. Tuh. Ojo kemudian mari ngono wis gak tak bantu ngono. Wong muhajir, wong kerabate, wong miskin niku. Terus gak dibantu ojo gitu loh. Jangan seperti itu. Loh. Itu, ya tetap bantuan itu loh. Tidak ada. Gak iso takon nyepuro ngono iku. Wong persoalane lho wis mari kabeh. Persoalane wis terungkap. Bahwa berita itu tidak betul. Lapo kok muring-muring terus gak bantu gitu loh. Ya itu. Ya maafkan gitu loh. Pokoknya gak kepengin pahalake teko Allah ta ngono. Abu Bakar begitu diwacakno ayat ngene iki sampean berubah wis 180 derajat. Muring-muringe gak sida. Entek. Akhirnya juga mencabut sumpahnya. Saya akan terus membantu Mistah. Apapun yang ia lakukan terhadap saya dan keluarga saya itu urusan dia. Awak dhewe mboten saged Pak ngoten niku Pak. Petung turunan lho sik kerasa awak dhewe. Loh, itu persoalan besar Pak itu Pak, bukan persoalan kecil nggih ta? Loh iya itu. Jenenge apa iku? Kehormatan gitu. Harga diri macam-macam lah iku campur dadi siji teng mriki niku. Nggih men itu. Ya lek saiki ya dilaporno nang gone nggih. Nang gone kepolisian sampean jaman iku ya apa sampean? Nek nek mari-mari tok. Tapi begitu Abu Bakar kena ayat iku berubah. Lah gitu loh, Pak. Awak dhewe masih kena ayat iku bolak-balik gak iso sih awak dhewe niku. Ping 3 lho diwacakno gek durung mlebu awak dhewe iku. Durung iso ngurubati awak dhewe. Abu Bakar langsung berubah. Nah, itulah teman-teman ya, sahabat-sahabat Nabi itu kayak begitu. Gitu. Nah, ini ingatan ini, okay? Katanya pula menurut keterangan yang sah, Ibnu Abbas juga tidak menganggapnya makruh. Jadi ternyata kemakruhannya itu bukan sekedar mengantarkan, tapi kemakruhannya itu dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Karena fitnah itu nanti lebih jahat, ya lebih bisa merusak daripada kejahatan yang lain seperti pembunuhan itu loh. Karena nggak jelas jelundrungnya fitnah itu akan berkembang terus. Tuh. Nah itu oleh karena itu siap ya, artinya konteks ini ya kalau dalam kehidupan sekarang ya mungkin sudah nggak seperti dulu karena perempuan sudah berada di mana. Ya Pak Sekretaris ya. Pak Sekretaris lho, bojone kuliah nang Bandung lho, dhek nang Surabaya ya apa ya Ben. Iya, dijarno nang Bandung lho sampe apa ya. Iya, lihat gak apa-apa ya gak dadi fitnah malah manfaat itu loh. Malah apa? Manfaat itu, manfaat ilmunya, manfaat macam-macam. Ya bukan fitnah malah manfaat itu. Gitu-gitu itu nggak bisa dipukul rata kemudian itu nggak bisa. Wis ta, sampeyan ya wis. Ya wis. Jam. Nggih pun. Iki apa? Meninggalkan jenazah disebabkan adanya kemungkaran. Iya nanti enggak apa-apa ini. Teruskan. Belum selesai ini. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu ya Ibu, enggak apa-apa Bu nggih mengantarkan ya. Tuh, pokoknya ya sampai tadi fitnah ngono ae. Nggih, mergo ya gak biasa ngono lho, karena itu gak pekerjaannya perempuan. Demikian.